ditumpuk tanah lalu dikasih pipa paralon. Metode saya juga seperti itu. Tetapi ini si pipa paralon si medianya itu terendam. Tetapi pernah gitu saya juga melihat ada yang bertelur di sini. Alhamdulillah. Kang Ujang. Ya. Jadi pemanenan sangat praktis sekali. Kita tidak usah membuang air. Iya, iya. Jadi air ini tidak usah dibuang. Cukup angkat ini, lalu diangkat, langsung ditarik. Karena ini pakai waring, Kang Ujang. Oh, pakai jaring apung, jadi diangkat ya? Diangkat. Oh iya benar. Jadi pemanenan praktis. Tidak perlu menggali. Tidak perlu menggali, tidak perlu apa. Jadi cukup hanya mengangkat ini aja. Iya. Udah gitu kita ini kan betul. airnya tidak perlu diganti, Kang Ujang. Iya betul teman-teman. Jadi kesulitannya itu kan di budidaya belut seperti fermentasi menggunakan jerami itu supaya menggemurkan tanah, karena dalam proses pemanenan itu, pemanenan seperti di BBI Ribbon itu digali manual, tidak bisa memakai cangkul. Nah ini bisa menjadi gambaran baru juga memakai jaring, jadi si jaringnya itu diangkat nanti itu ya, ini diangkat, luar biasa ya. Ini Kang Ujang diantaranya ya, cuman ada di samping itu juga ada kelemahannya ya. Nah, kelemahannya apa Pak Haji itu? Yang jelas kelemahannya ya biaya relatif besar. Oh iya. Tapi untuk invest awal. Iya, iya. Hanya untuk invest awal aja. Itu aja, invest awal memang agak besar. Agak besar, cuman kalau kesananya nanti landai gitu. Iya, iya. Itu aja. Ada juga ya, terutama kita harus sering mengontrol kondisi air. Iya, iya. Jangan sampai terjadi swing pH. Artinya swing pH terbaik naik secara drastis ataupun turun secara drastis. Tetap harus dijaga secara konsisten ini. Di pH kita jaga di pH yang direkomendasikan antara 6,5 sampai 7,5. Ya maksimal 7 sampai 0,6 atau 7,7 masih bisa. Saya mau tanyakan yang menjadi ganjalan. Setahu saya di dalam budidaya belut itu kan pH itu harus mengikuti asal bibit. Jadi tidak ada aturan pH harus sekian. Mungkin Pak Haji tadinya pH-nya sekian gitu. Jadi distandarkan di segitu antara 6,5 sampai 7,5 gitu. Kalau di BBI Ribbon itu punya patokan kalau pH air itu harus mengikuti asal bibit. Nah, pH itu nanti berpengaruhnya itu kepada pertumbuhan, Pak Haji. Selama ini yang saya dalami. Betul. Selama 24 tahun saya budidaya belut, ya itu yang saya dalami. Tetapi saya tidak merasa paling pintar atau paling mahir. Tetap saya juga di sini mah belajar, ketemu Pak Haji Deden mah jadi belajar. Jadi teman-teman sama-sama belajar. Ya, tidak ada suhu-suhuan di dalam budidaya belut itu beneran. Saya juga baru belajar sekarang, benar-benar ingin mendalami, ingin berinovasi yang lebih ke arah yang lebih baik di dalam budidaya belut ya, untuk kemajuan perbelutan di Indonesia ini, karena kita selalu menjadi patokan di luar bahwa di Indonesia juga insya Allah bisa, kita Indonesia lebih pintar, lebih banyak penduduknya juga, mungkin lebih maju daripada negara-negara lain. Nah kita kembangkan di sini bersama BBI Ribbon dan Rakaspam ini Pak Haji Deden. Insya Allah kami akan terus berkolaborasi tanpa menjatuhkan atau apapun. Kami terus saling mensupport, kami saling menjaga. Mana yang baik kita ambil, mana yang kurang baik kita diskusikan. Bukan berarti kita benci, tetapi kita diskusikan. Terima kasih Pak Haji. Ini sudah menjadi wawasan baru, ilmu baru juga buat saya, bahwa di media air bersih juga ya ada ternyata perkembangbiakannya juga ya lumayan setelah saya lihat. Iya Kak Ujang, jadi sama-sama begini Kak Ujang ya. Saya itu tidak merasa saya punya lebih, enggak. Ini semua yang saya lakukan ini atas dasar kita yang jalani sehari-hari, seperti dengan feeling naluri-naluri yang ada, bagaimana habitat belut dan sebagainya. Walaupun kata orang habitat belut itu tidak mungkin di air jernih, hanya di lumpur. Dari zaman Nabi Adam juga belut itu di lumpur, ya nggak apa-apa kan. Sekarang bukan zaman Nabi Adam kan gitu. Betul. Kita berinovasi terus lah. Yang penting ada tadi kata Kang Ujang pembodohan bumi. Ya udah, kalau yang gitu-gitu mah Ujang saya mau abaikan. Bisa menghambat. Jujur aja. Betul. Kalau kita jatuh dengan hal-hal yang seperti itu, kita
yakin tidak akan mungkin bisa mewujudkan seperti ini. Udah abaikan aja yang begitu mah. Biar mereka punya cara sendiri berpikirnya dan kita juga punya cara sendiri. Yang penting kalau prinsip saya ini, yang penting bukan karena susah atau bisa atau tidak bisa. Yang penting kita jalani dulu. Iya, betul. Itu aja. Kita jalani kalau bisa, kenapa harus disia-siakan gitu peluang gitu. Itu aja. Jadi kita manfaat semaksimal mungkin. Adapun kedepannya saya juga belum tahu seperti apa. Cuman kita terus berinovasi baik dari nanti untuk pakan apa yang harus lebih efektif, yang lebih bagus, dari untuk pertumbuhan, pembesaran, untuk pemijahan dan sebagainya. Ya kita selalu pelajari gitu, walaupun belum semua terwujud gitu, ini masih dalam proses perjalanan Kak Ujang. Iya. Itu aja. Yang jelas ini 7 bulan tanpa ganti air. Itu Ya aja. kan, kalau dalam sepintas pikiran 7 bulan nggak diganti air, ya Airnya bisa air bau, atau keruh seperti keruh apa. dan sebagainya. Tapi di sini alhamdulillah Nah, ini itu. saya melihat Nah, itu. langsung luar biasa. Ini adalah sosok panutan juga di dalam budidaya belut buat saya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, diskusi yang kami sampaikan. Kami di sini tidak ada niat saling menjatuhkan atau apa. Intinya kita di sini ingin membangun budidaya belut Indonesia itu ke arah yang lebih baik.